Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Yang saya hormati dan muliakan pengurus Masjid Keramat Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ustadz Kaliman MPD. Yang saya hormati para ustadz, para dai dari Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur. Di sini hadir Ustadz Imam Syafi'i MPD, Ustadz Imron Ghazali MPD, dan Ustadz Sami'an MPD. Yang saya hormati grup tahlilan Safinatun Najah yang berada di kisaran Masjid Keramat ini. Ayuhal hadirun al-kiram, para hadirin, Bapak Ibu jamaah tetap Masjid Keramat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu dan bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di tengah-tengah Masjid Keramat Kabupaten Kutai Timur. Beriring doa semoga hadir kita semua selalu dibarengi dengan hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun al-kiram, para hadirin, alhamdulillah saya lihat yang hadir ini cukup melimpah. Saya berdoa sekaligus mendoakan panjenengan semua, semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, badan sehat walafiat, rezeki yang halal yang banyak dan barokah, rumah tangga kita semoga indah, sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita semua semoga menjadi generasi yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peringatan yang sering kita lakukan, minimal ada 3 peringatan. Yang pertama, memperingati hari kelahiran seseorang. Orang yang kita peringati hari kelahirannya masih segar bugar, masih sehat walafiat. Bu, halo, panjenengan sehat, badannya sehat, dompetnya sehat, alhamdulillah. Maka kalau doakan orang sehat walafiat. Kalau sehat itu sehat fisiknya, sehat badannya,
Tapi kalau wal afiyah itu sehat sak dompetnya. Sekali lagi buat Bapak Ibu saya doakan mudah-mudahan panjenengan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Sing amine semangat kula dongakne mugi-mugi rezekine tambah semangat. Bapak Ibu sekalian, pertama memperingati hari kelahiran seseorang. Orang yang kita peringati hari kelahirannya masih sehat walafiat. Secara umum kita itu mengartikan hari ulang tahun. Cuma biasanya yang diulang tahun itu yang masih anak-anak. Apa boleh seperti Pak Ronek yang bikin panggung ini lalu diadakan hari ulang tahun Bapak Ronek yang ke-59? Boleh. Syukur-syukur undang itu 7 ustadz untuk baca doa di rumahnya Pak Ronek. Ulang masing-masing ustadz diamplopi 1 juta kali 7 juta. Kira-kira ini cocok nombor bentuk? Cocok nombor mboten? Cocok kagem ustadz banyak kagem Pak Ronek niki. Ayuhal hadirin al-kiram para hadirin. Di luaran sana ada orang yang mengatakan tidak boleh mengadakan ulang tahun karena Rasulullah tidak pernah mengulang tahun di hari kelahirannya. Tapi Rasulullah setiap hari Senin berpuasa. Begitu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau puasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Li'anal yauma sisnan yauma wulidtu." Karena saya puasa hari Senin itu karena hari Senin adalah hari di mana saya terlahir ke permukaan bumi. Sehingga sebagian ulama membolehkan kita merayakan ulang tahun buat untuk anak-anak atau diri kita masing-masing. Yang kedua para hadirin, memperingati hari kematian seseorang yang dalam bahasa masyarakat Sangatta muncul namanya tahlilan. Saudara-saudari kita dari tanah Jawa sekalipun mau menikahkan anaknya esok hari, malam harinya tahlilan. Mengapa tahlilan bukan istighosan? Dia ingat adanya kita terlahir ke permukaan bumi ini dengan lantaran orang tua, kakek, nenek moyang kita. Sehingga sebelum kita hajatan, siogianya kita kirim doa dulu buat para arwah-arwah, para pendahulu-pendahulu kita. Bahkan sebagian ada yang mengatakan tidak boleh dikirim doa karena dia sudah mati. Kalau orang mati tidak boleh dikirim doa, saya yakin orang mati tidak boleh disolati. Namun mengapa orang mati wajib disolati? Itu tanda orang mati sudah tidak bisa beramal, namun orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Kalau orang mati tidak bisa dikirim doa, saya yakin tidak muncul sebuah doa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir, ya Allah berikanlah pengampunan lil mu'minina wal mu'minat, kepada mukminin laki-laki dan mukminah perempuan, wal muslimina wal muslimat, muslimin laki-laki dan muslimah perempuan, al ahya'i minhum,
di antara mereka yang masih hidup wal amwat ataupun yang sudah meninggal dunia. Dari doa ini bisa kita ambil pengertian orang mati sudah tidak bisa beramal, namun orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Yang ketiga para hadirin, acara kita pada malam ini adalah memperingati hari kelahiran seseorang. Orang yang kita peringati hari kelahirannya sudah pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Rasul. Ibu-ibu yang bisa menjawab, nanti saya kasih hadiah uang tunai. Kira-kira hadiahnya berapa ini? Waduh, sampai kok jeruk mentoyo. Bu, halo. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan selalu terpampang di spanduk. Pertanyaannya, malam hari ini berdasarkan hitungan bulan Hijriah kita sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah yang keberapa? Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah uang tunai berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, 100.000 rupiah. Ya, ada yang bisa. Iya. Berapa Bu? 20? Ya, hari ulang tahun yang keberapa Ibu di belakang? Berdiri. Keberapa? 20 berapa? 27 Rabiul Awal. Itu tanggal sekarang. Ibu bisa menjawab? Tadi Ustadz berapa Ustadz? Yang bisa menjawab 100.000 rupiah. Ini dodolan soto 6 mangkok ini. Berapa Bu? Enggak ada Ibu. Berapa? (1.444 Hijrah). Betul sekali, jawabannya salah. 1444 Hijriah kan sekarang toh. Hitungan bulan Hijriah tidak dihitung semenjak lahirnya Rasulullah, tapi hitungan bulan Hijriah itu dihitung semenjak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. 1497. Sini Ustadz Hanif ini. Tak suruh maju Ustadz. Halo Ustadz, monggo Ustadz Hanif ini maju dulu. Ini pelajaran, oke. Ya. Kok ada jawaban 1497 itu hitungannya dari mana? 1444 ditambah 53. 53 itu dari mana? Usia Rasulullah pada saat hijrah. Usia Rasulullah pada saat hijrah. Atau begini, Rasulullah dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul setelah sempurna umur 40 tahun. Berjuang di Mekah Al-Mukarramah 13 tahun. Jadi 40 ditambah 13 53 ditambah 1444 berapa Ustaz? 1497. 1497 tahun.
100.000 rupiah buat Ustaz Hadir. Loh, ternyata usia Rasul hari ini sudah mencapai hitungan 1497 tahun, hampir 15 abad lamanya. Beliau memang sosok yang sungguh luar biasa, sehingga sekalipun sudah 15 abad masih tetap diperingati hari kelahirannya. Sehebat apapun manusia secara umum, diperingati nunggu hari kematiannya. Sekalipun wali, sekalipun kiai, mereka diperingati pada hari kematiannya. Mengapa? Ditunggu sampai akhir hayatnya, baik apa tidak. Sementara Nabi sejak kecil, dia al-amin, dia al-maksum, terbebas, terpelihara dari perbuatan dosa. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin. Yang kedua, Nabi memang sosok yang luar biasa. Malaikat Jibril itu komandannya malaikat. Tapi ternyata kemuliaan Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kehebatan Muhammad justru lebih hebat dari kehebatan malaikat Jibril. Mana buktinya? Tatkala Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik ke langit pertama, langit kedua, hingga sampai langit ketujuh. Itu namanya alam malakut. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan perjalanan mengikuti dirimu, karena sebentar lagi kau akan memasuki alam Jabarut. Kalau tubuh saya," kata Jibril, "menyentuh alam Jabarut, maka tubuh saya akan meleleh seperti lilin tersengat api." Jibril saja tidak mampu, Rasulullah tembus ke Sidratul Muntaha. Begitu menghadap Allah, Rasulullah memberikan penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Allah menjawab, "Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Muhammad menjawab kembali, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." 3 untaian kalimat, para hadirin. 2 dari Kanjeng Rasul, 1 dari Allah, menjadi untaian kalimatut tasyahud yang selalu kita baca, baik pada sholat-sholat sunat, lebih-lebih pada sholat wajib. Bu, halo, sehari semalam panjenengan membaca tahiyat itu berapa kali? Halo, Bu, setidak-tidaknya jenengan sehari semalam baca tahiyat berapa kali? Pak, berapa kali, Pak? Yang bisa jawab tak kasih hadiah uang tunai. Berapa kali? Lo gak angkat tangan langsung jawab 9 kali, minimal 9 kali. Mengapa 9 kali? Dari 5 waktu yang tidak ada tasyahud awalnya cuma subuh. Jibril tidak mampu menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha, namun Rasulullah mampu tembus ke Sidratul Muntaha. Pertanda harkat martabat mulianya
Nabi Muhammad di atas mulianya malaikat Jibril. Sampai dalam hadis qudsi Rasulullah jelaskan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, walaulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Andai bukan karena Muhammad, Allah mengulangi 3 kali, andai bukan karena Muhammad, dan andai bukan karena Muhammad, ma khalaqtul aflak, saya tidak akan ciptakan langit, saya tidak akan ciptakan bumi, saya tidak akan ciptakan planet-planet dan galaksi-galaksi. Saya menciptakan langit, saya menciptakan bumi, dan saya ciptakan galaksi-galaksi itu karena akan hadir Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia Rasul. Bahkan dalam keterangan lain, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan galaksi-galaksi, yang Allah ciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlahir dari deretan 24.000 nabi paling akhir, terlahir dari deretan 25 rasul paling akhir, namun beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai pemimpin para nabi, sebagai pemimpin para utusan. 1497 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Namun mengapa Allah tidak mengutus nabi kembali? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maka ada Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Muhammad begitu keras kepada orang-orang kafir. Rohama'u bainahum, namun membangun kasih sayang di internal umat Islam. Maka ada Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak di antara salah satu di antara kalian, tapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai nabi paling akhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul pasca kenabian dan kerasulan beliau. Mengapa? Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, atau sama sekali belum pernah terjadi. Sehingga kalau di Jakarta beberapa tahun yang lalu muncul ada namanya Ilham Musodak, dia mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman. Di Pakistan, di Lahore, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi penutup. Itu salah, itu sesat, karena bertentangan dengan salah satu ayat Al-Quran. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bahkan ada seorang perempuan di Jakarta namanya Lia Eden. Orang Jawa menyebutnya Lia Edan. Dia mengaku manifestasi atau penjelmaan dari malaikat Jibril. Sementara kodratnya antara manusia dengan malaikat berbeda.
malaikat tidak makan, tidak minum. Manusia harus makan, harus minum. Lia Eden mengaku dirinya sebagai penjelmaan malaikat Jibril. Namun hobinya dia makan empek-empek. Malaikat apa ini kok hobinya makan empek-empek? Sehingga Al-Kisah, Lia Eden dan Ilham Musodak ditangkap oleh kepolisian. Lalu menjadi bahan candaan itu di YouTube. Katanya polisi Indonesia polisi paling hebat di dunia adalah polisi Indonesia. Karena hanya polisi Indonesia lah yang berani menangkap Nabi sekaligus menangkap malaikat Jibril. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Sosok yang hebat, sungguh luar biasa. Maka di mana-mana dilakukan peringatan-peringatan, termasuk malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanda bahwa kita itu cinta kepada beliau. Dalam hadis disilakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, dia benar-benar mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku, jabadannya besok akan tinggal bersamaku di tengah-tengah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda bahwa kita cinta kepada Rasul, salah satunya adalah peringatan-peringatan maulid Rasul. Lalu tanda yang kedua, kita selalu mengumandangkan sholawat. Tadi anak-anak dari PMII sudah mengumandangkan sholawat. Kata Rasul, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra marratin. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali kepadaku. Bu, halo, seringkali kita membaca sholawat. Saya ingin bertanya, apa itu arti sholawat? Halo, Pak. Sholawat itu artinya sama dengan sholat. Sholat itu artinya doa. Barang siapa yang mendoakan aku 1 kali, kata Rasul, maka Allah akan mendoakan kepadaku 10 kali. Sekali lagi, barang siapa yang mendoakan aku 1 kali, maka Allah akan mendoakan aku 10 kali. Panjenengan membaca sholawat 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Oleh karena itu saya ingin ngajak ibu-ibu membaca sholawat. Ibu-ibu yang rajin jamaah secara otomatis sudah hafal. Monggo, gantian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sareng kompak. Salatullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami mohon badan sehat walafiat. Ya Allah, kami mohon badan sehat, rajin ibadah. Monggo salatullah salamullah ataha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barokah membaca sholawat yang pertama. Ya Allah, kami mohon badan sehat walafiat. Panjenengan tadi sudah ditanya sehat, sehat badannya, sehat isi dompetnya, sehat, alhamdulillah. Kalau sudah sehat lahir batin, sehat badannya, sehat ekonominya, lalu panjenengan yang kedua memohon dengan barokah sholawat, mudah-mudahan semakin rajin ibadahnya. Amin Allahumma. Rasulullah itu maksum, terjaga, terpelihara, tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah itu al-amin, terpercaya, tidak pernah berdusta. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Namun ibadahnya sungguh luar biasa. Sampai para sahabat kagum, ya Rasul, engkau ini sudah dijamin masuk surga. Namun mengapa engkau masih rajin beribadah? Secara umum orang itu manakala sudah ada jaminan, dia akan lebih santai, dia akan lebih rileks. Rasulullah dijamin masuk surga, namun sungguh ibadahnya luar biasa. Sahabat bertanya, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga, namun mengapa engkau masih rajin beribadah? Apa jawab Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, karena saya dijamin masuk surga itulah saya semakin rajin ibadah. Kita tidak dijamin masuk surga apa tidak? Mestinya kita harus lebih rajin ibadahnya daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami mohon rezeki halal yang barokah. Ya Allah, kami mohon rezeki halal melimpah ruah. Moga salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barokah sholawat kepada Nabi yang kedua, meminta rezeki yang halal, meminta rezeki yang banyak, meminta rezeki yang melimpah, sekaligus meminta rezeki yang barokah. Amin Allahumma. Rezeki kita banyak, rezeki kita halal, rezeki kita melimpah. Lalu bagaimana supaya barokah? Apakah barokah lalu rezeki kita selalu cukup? Tidak selamanya seperti itu. Ulama mengatakan al barokatu ziyadatul khair ba'dal khair. Yang namanya rezeki yang barokah itu panjenengan mendapatkan rezeki yang baik. Dari rezeki yang baik itu bisa digunakan untuk kebaikan. Contoh, panjenengan hari-hari bertani di ladang sawah, menanam palawija, menanam lombok dan semangka, itu adalah pekerjaan baik. Lalu panjenengan gunakan untuk beli baju, lalu baju itu digunakan untuk ibadah. Panjenengan nanam semangka, lalu digunakan untuk biaya anak sekolah, dan anak-anaknya rajin beribadah, mendapatkan kebaikan, dan dari kebaikan itu bertambah lagi kebaikan yang lain. Itu tanda rezeki kita barokah. Penting sekali kita mendapatkan rezeki yang banyak, tapi lebih penting kita mendapatkan rezeki yang barokah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami mohon rumah tangga yang sakinah. Ya Allah, kami mohon anak cucu
saleh salihah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami mohon rumah tangga yang sakinah dengan membaca sholawat panjenengan, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Rumah tangga yang sakinah itu rumah tangga yang ayem tentrem. Namun tidak cukup hanya rumah tangga kita saja yang sakinah. Lalu kita dengan barokah salawat yang kedua, mohon kehadirat Allah, mudah-mudahan anak cucu menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Kalau sudah tua seperti ini, kata sekolah panjenengan, yang dinanti-nantikan apa? Yang dibangga-banggakan apa? Yang dibangga-banggakan adalah anak cucu yang soleh dan solehah. Dengan peringatan maulid, dengan memperbanyak membaca sholawat, saya berdoa sekaligus mendoakan panjenengan semua, mudah-mudahan seluruh generasi kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Terakhir, sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah mullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami mohon hidup selalu istiqomah. Ya Allah, kami mohon meninggal nanti husnul khatimah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan barokah membaca selawat yang terakhir, permohonannya, ya Allah,
kami mohon hidup selalu istiqomah. Istiqomah itu kontinu. Istiqomah itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Orang istiqomah itu seyogianya menempati pada 3 posisi, setidak-tidaknya bisa 2. Yang pertama, yang dibaca itu tetap. Yang kedua, waktunya juga tetap. Contoh, panjenengan habis sholat subuh selalu membaca surat Yasin. Maka setiap habis sholat subuh, walau hanya 1 kali membaca surat Yasin, tidak pernah putus. Pokok habis sholat subuh, sesibuk apapun, serepot apapun, kita membaca surat Yasin 1 kali. Syukur-syukur manakala tempatnya juga bisa sama. Dulu pada waktu di pesantren bisa baca Yasin habis subuh 1 kali, tepatnya di tempat yang sama. Kalau sudah tua seperti ini mencari tempat yang sama agak susah. Maka istiqomah kalau bisa menempati 3, setidaknya 2. Waktu dan amalan yang kita baca. Yang kedua, istiqomah itu lebih penting daripada 1000 kemuliaan. Contoh ngaten, jenengan setiap sholat ke Masjid Keramat, maghrib saja atau subuh saja, jenengan membawa uang 2000 setiap hari, kali 1 bulan 30 hari, maka akan ketemu angka 60.000. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada jenengan sedekah 100.000 tapi sebulan sekali. Sekali lagi, jenengan setiap jamaah subuh ke sini bawa uang 2000 kali 30 hari, maka 60.000. Itu 60.000 jauh lebih besar keutamaannya daripada jenengan datang ke sini sedekah 100.000 sebulan tapi hanya sekali. Maka kata Rasul, khairul a'mali adwamuha, sebaik-baik amal adalah kontinuitasnya. Sebaik-baik amal adalah istiqomahnya. Kalau kita sudah bisa beramal secara istiqomah, lalu permohonan kita yang terakhir, bila meninggal nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sehebat apapun dan sebanyak amal pun kita lakukan, manakala pada akhirnya su'ul khotimah tidak berarti apa-apa. Dulu ada seorang rahib dan seorang pendeta, hidup 220 tahun, tidak pernah maksiat hanya sekejap mata. Punya santri 60.000 semuanya bisa terbang di udara. Tapi dia mati sul khotimah, dakhalan nar abadan abadin. Masuk neraka untuk selama-lamanya. Tanda-tandanya mudah-mudahan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir kehidupannya, kata-kata terakhir dia mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan itu tanda husnul khotimah dan kita semua bersama-sama dikumpulkan di tengah-tengah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.